Halo, listeners. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar ya. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita Mata Yin dan Yang. Mimin tidak akan banyak berbasa-basi, Mimin tahu kalian pasti sudah penasaran akan alur ceritanya. Yuk, langsung kita masuk ke videonya. Bab 15, Lelang yang Gila. Di pasar ramai kota Shanghai, kerumunan orang berkumpul di sekitar seorang anak laki-laki bernama Yehan, yang baru saja membuat penemuan luar biasa. Dia berhasil mengubah sepotong batu yang tampaknya tidak berharga menjadi permata hijau yang berkilauan. Para penonton tidak percaya pada mata mereka, anak ini benar-benar beruntung. Batu sampah itu berubah menjadi hijau. Ini adalah kesepakatan besar, seru seorang penonton, ya, dia lebih dari sekadar beruntung. Keberuntungannya luar biasa. Ini adalah kali pertama hal seperti ini terjadi di kota Shanghai, jawab penonton lain yang terpesona. Mereka yang menyaksikan pembelian Yehan terhadap batu kasar tidak bisa menahan penyesalan mereka. Jika mereka mengambilnya, mereka pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Bahkan pria yang menjual batu itu kepada Yehan juga berada di antara kerumunan, wajahnya menjadi muram karena menyesal. Jika batu Yehan benar-benar meningkat nilainya, dia akan dimarahi oleh atasan-atasannya. Saat kerumunan terkagum-kagum dengan keberuntungan Yehan, suara tiba-tiba memecah keheningan. Adik kecil, jangan selesaikan itu. Aku akan membayar 5 juta. Apakah kamu akan menjual batu kasar ini? Penawar tidak bisa lagi menahan godaan area hijau yang semakin berkembang di tangan Yehan. 5 juta. Aku akan membayar 6 juta. Adik kecil, akankah kamu menjualnya? Suara lain bergabung. Aku akan membayar 7 juta. Adik kecil, jual saja. Kamu tidak akan merugi, tawar penawar lain. Penawaran terus meningkat dengan cepat, mencapai jumlah yang mengejutkan. 8 juta, adik kecil, berhenti sekarang. Aku akan memberimu 8 juta. Jika kamu terus menyelesaikannya, kamu mungkin akan kehilangan uang. Aku akan memberimu 9 juta. Aku akan memberimu 10 juta. Perang lelang mencapai puncaknya saat penawaran semakin tinggi. 10 juta sudah merupakan harga yang fantastis. Tangan Yehan gemetar mendengar angka ini, tetapi dia tetap fokus pada batu pengkalsinasi. Dia terus menggosok area sekitar batu kasar tersebut, mengungkapkan bahwa separuhnya berubah menjadi hijau. Dia bertekad untuk mengungkapkan sepenuhnya separuh lainnya. Sementara itu, seorang gadis bernama You Yun-er berjuang untuk memahami pertunjukan yang sedang terjadi. Dia memandang Yehan dengan tatapan kosong saat dia membongkar batu tersebut. Harga dari batu kasar yang tampaknya tidak berharga ini sekarang mencapai 10 juta yuan. Itu melebihi imajinasi terliarnya. Aku akan memberikan 11 juta. Suara akhirnya memecah keheningan saat area hijau di tangan Yehan semakin berkembang. Aku akan membayar 12 juta. Aku bertaruh bahwa batu kasar ini akan meningkat secara signifikan. Ini bisa jadi jade tingkat S. Itu tidak akan merugi dengan harga 12 juta, ujar penawar dengan penuh keyakinan. HMPH, apakah kamu satu-satunya yang kaya, kakak baik? Aku akan memberimu 13 juta. Adik kecil, berhenti, tawar penawar yang bersemangat, aku akan menawarkan 15 juta. Tiba-tiba You Yun-er menyatakan, sepenuhnya terbangun oleh situasi yang serius ini. Intuisi dan pengalaman memberitahunya bahwa batu kasar di tangan Yehan layak setiap sen. Meskipun dia awalnya melewatkan kesempatan itu, area hijau yang semakin berkembang telah memberinya keyakinan. Mendengar tawaran You Yun-er, para hadirin mengerutkan kening. Mereka tidak tahu apakah batu kasar ini sepadan dengan harga yang begitu mahal. Dibandingkan dengan pengalaman You Yun-er, mereka jauh tertinggal. Keheningan singkat terjadi di antara kerumunan saat mereka dengan cemas menunggu Yehan menyelesaikan proses membongkar batu. Akhirnya, setelah setengah jam, Yehan berhasil membuka batu kasar tersebut, mengungkapkan 2 buah zamrud hijau murni berukuran dewasa yang berkilauan terang. Pemandangan itu hampir membuat semua orang buta. Ini adalah zamrud, ya ampun. Ini adalah zamrud terbaik. Dan ada 2, seseorang berseru tidak percaya, tidak mungkin, aku pasti gila. Zamrud di kota Shanghai? Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali kita melihatnya, orang lain kagum, atmosfer menjadi tegang saat mereka menyadari kenyataan ini. Zamrud, terutama dengan kualitas yang begitu tinggi, sangat langka. Bahkan You Yun-er tidak mengantisipasi bahwa Yehan akan mengungkapkan zamrud. Keberuntungannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, aku akan membayar 20 juta untuk zamrud ini. Seseorang menyatakan, memecah keheningan, aku akan memberikan 25 juta, hehe, zamrud sebesar ini. 25 juta tidak cukup. Aku akan membayar 30 juta. Aku akan memberimu 35 juta, zamrud memang langka, tetapi aku akan membayar 40 juta. Itu sepadan, aku akan membayar 45 juta. Perang lelang terus berlanjut saat zamrud-zamrud itu memikat kerumunan. Harga-harga melonjak ke ketinggian yang tidak terbayangkan, meninggalkan semua orang kagum dengan penemuan luar biasa Yehan. Pada saat ini, saat Yehan mendengarkan kebisingan tawaran yang tidak masuk akal di sekitarnya, dia tidak bisa menahan perasaan mati rasa di hatinya. Sebatu batu kasar yang tidak ia beli dengan sepeser pun, sekarang dihargai dengan harga mencengangkan 45 juta. Tidak pernah ia harapkan bahwa perjalanannya ke pasar batu akan menghasilkan keuntungan yang begitu besar. Bagi seorang anak miskin hanya sebulan setengah yang lalu, konsep 45 juta itu sangat membingungkan.
Rasanya seperti dia menjadi kaya dalam semalam, dan harga terus naik. Saya akan membayar 50 juta, Yao Yuner menyatakan, matanya yang indah terpaku pada Yehan, memancarkan kebijaksanaan dan daya tarik. Pada saat ini, dia memancarkan aura seorang pebisnis yang kuat. Hei, Nona Yao, maaf, tetapi saya juga menyukai zamrud ini, dan saya bersedia membayar 55 juta. Seorang pria tertawa ringan, meningkatkan taruhannya lebih tinggi. Setelah mendengar ini, Yao Yuner tersenyum dan membalas, Pak Wang, mengapa Anda harus menahan diri? Dalam persaingan pasar, semua orang bergantung pada kemampuan mereka. Saya akan membayar 60 juta, Presiden Wang mengerutkan keningnya dan melanjutkan, saya akan memberi Anda 65 juta, Nona Yao. Meskipun zamrud itu langka, toko perhiasan Anda mungkin tidak memiliki mereka. Jadi mengapa bertengkar dengan saya? Yao Yuner menjawab, Pak Wang, Anda harus bercanda. Kita semua ingin sukses dalam bisnis ini. Saya tidak akan menyerah pada zamrud ini. Saya akan membayar 70 juta. Saat kedua belah pihak terus meningkatkan penawaran mereka, para penonton yang sempat mempertimbangkan untuk menaikkan harga ragu. Mereka mempertimbangkan untung dan rugi dari ikut campur dalam pertempuran sengit antara Yao Yuner dan pria bernama Wang yang memiliki toko perhiasan pesaing. Lebih baik membiarkan musuh-musuh ini saling bertarung. Meskipun zamrud itu langka, orang lain juga memiliki kemampuan untuk bersaing. HMPH, Nona Yao memang tak kenal lelah. Saya akan membayar 75 juta, Wang Kun, sang pria, menghela napas dingin dengan jelas tidak senang dengan keteguhan hati Yao Yuner. Yao Yuner mengerutkan kening mendengar ini. 75 juta telah melebihi harapannya, dan dia tahu bahwa melanjutkan dengan cara ini akan sulit untuk mendapatkan keuntungan meskipun zamrud itu diubah menjadi produk jadi. Merasa agak tidak bahagia. Dia memalingkan pandangannya ke arah Yehan. Meskipun bersaing dengan Wang Kun, zamrud masih berada di tangan Yehan. Ketika mata mereka bertemu, Yehan tidak bisa menahan kegembiraan. Ya ampun, gadis ini membuatnya terpukau dengan matanya yang berair, menggunakan serangan yang lembut. Menggelengkan kepalanya pada pikiran-pikirannya sendiri, Yehan menyadari bahwa hanya karena campur tangan Yao Yuner, dia memiliki kesempatan untuk memiliki zamrud ini. Maaf, saya tidak akan menjualnya dengan harga 75 juta, Nona Yao. Zamrud ini milik Anda. Yehan akhirnya berbicara pada saat yang penting, memutuskan untuk menjualnya kepada Yao Yuner dengan harga 70 juta. Mendengar kata-kata Yehan, Wang Kun hampir meledak oleh kemarahannya. Dia memandang Yehan dengan tatapan dingin yang meremehkan dan pergi. Yehan dan Yao Yuner berdiri bersama, dan saat semua orang menyaksikan nasib zamrud ini, mereka terbawa emosi. Benar-benar menakjubkan bagaimana sepotong barang rongsokan yang tidak berharga bisa berubah menjadi kekayaan. Kejadian seperti ini jarang terjadi, dan cerita lain akan segera menyebar dengan cepat. Bab 16, Pertempuran pertama. Miss Yao baru saja mendapatkan sebuah permata zamrud yang megah untuk tokonya, dan orang-orang di sekitarnya memberi selamat padanya atas tambahan baru tersebut. Yao Yuner menerima selamat mereka dengan anggun, meskipun dia bisa merasakan iri hati mereka. Saat dia bertukar sapaan dengan kerumunan orang, pandangannya tetap terpaku pada Yehan. Hehe, saya harus mengakui, Anda memang beruntung. Saya sudah berada di dunia perjudian batu selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah bertemu seseorang sepertimu. Nah, anggap ini sebagai hadiah untuk bantuanmu sebelumnya, kata Yao Yuner dengan senyum jahil. Tanpa aba-aba, dia mencium pipi Yehan dengan lembut. Sentuhan bibirnya harum, lembab, dan benar-benar memikat, membuat Yehan tenggelam dalam momen itu. Sial, ini adalah ciuman pertamanya. Meskipun hanya ciuman di pipi, itu masih dihitung. Dan itu telah dicuri oleh wanita ini. Semakin Yehan memikirkannya, semakin marah dia. Dia telah menjual zamrud itu kepada Yao Yuner dengan kerugian 5 juta, dan sekarang, ciuman pertamanya juga hilang. Tidak, dia tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Dia harus mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dengan tekad di matanya, Yehan menangkap Yao Yuner, mengejutkannya. Dia menempelkan bibirnya ke bibirnya dalam sebuah ciuman berani dan penuh gairah. Pada saat itu, dunia di sekitar mereka seolah memudar. Dan mereka berdua menyerah pada intensitas hubungan itu. Tidak ada kebutuhan untuk kata-kata, tindakan mereka berbicara banyak. Keduanya tidak mendorong yang lain menjauh, seolah-olah mereka berdua menikmati pengalaman baru ini, tidak bisa melepaskan diri dari mantra ciuman itu, tapi kemudian, kenyataan menimpa mereka. Yehan dengan paksa terdorong menjauh, sesak napas. Dia mengusap mulutnya dengan tangannya, hanya untuk menemukan darah. Wanita itu benar-benar menggigitnya. Tunggu sebentar, kamu yang menciumku duluan, kan? Saya hanya membalas budi. Apa yang salah dengan itu? Protes Yehan. Kemarahannya terlihat jelas. Suara Yao Yuner menjadi dingin saat dia menjawab, hei, kamu pantas mendapatkannya karena berperilaku seperti preman. Pertimbangkan ini sebagai pelajaran. Saya telah menyelamatkan nyawamu. Ada rasa penyesalan di hatinya, bagaimanapun juga, ciuman itu adalah ciuman pertamanya. Dan sekarang sudah hilang. Awalnya, dia berencana memberikan hadiah kepada Yehan, tetapi sekarang dia tidak bisa membawa dirinya untuk melakukannya. Ciuman mereka telah membangkitkan sesuatu di dalamnya, bagaimanapun. Dia tidak bisa menyangkal daya tarik baru yang dia rasakan terhadap Yehan. Pertimbangkan kita sama, saudara. Itu kali pertama saya mencium seorang wanita, dan kamu mendapatkannya secara gratis. Ejek Yehan, berpura-pura seolah-olah dia yang paling menderita. Melihat keberanian Yehan, Yao Yuner meninggalkan pabrik batu perjudian tanpa berkata sepatah kata pun.
Yehan, dengan menggenggam zamrudnya, mengikutinya. Hei, Lady O, bagaimana kalau kita tidak mengunjungi pabrik batu perjudian lainnya? Saya merasa keberuntungan saya akan terus berlanjut, dan mungkin saya bisa menemukan batu mulia lainnya. Yehan tidak bisa menahan diri untuk menyarankan. Dengan teknik yin yang di sisinya, dia tidak ingin meninggalkan pasar batu perjudian begitu saja. Peluang menunggu untuk direbut. Yo Yuner menghina perkataannya. Jika Anda tidak ingin ada yang merampok Anda, maka cepat masuk ke mobil, perampokan. Jantung Yehan berdetak kencang. Dia tidak polos. Melihat zamrud di tangannya, dia menyadari bahaya potensial yang dia hadapi. Dia mungkin tidak bersalah, tetapi memiliki batu giok bernilai 70 juta membuatnya menjadi target bagi mereka yang berniat jahat. Dia tidak bisa membiarkan kabar tentang dirinya mendapatkan permata itu menyebar. Saat mereka duduk di mobil Yo Yuner, dia melaju ke toko perhiasannya untuk menyelesaikan transaksi. Namun, suasana tetap tegang. Wajah Yo Yuner tetap suram, dan dia menolak untuk berbicara dengan Yehan. Ciuman yang kuat telah meninggalkan dendam di hatinya. Saat Yo Yuner mengendarai mobil Porsche-nya, tiba-tiba ada blokade di depan. Dia mengerem mendadak, membuat jantung Yehan berdetak kencang. Dalam kekacauan itu, kekuatan inersia yang digabungkan dengan suara desingan ban dan tanah membuat zamrud itu tergelincir dari genggaman Yehan. Itu terjatuh dari mobil, hilang dalam kekacauan saat itu, di sebuah jalan terpencil dan sepi. Ketegangan tinggi terasa ketika Yehan dan Yo Yuner mendapati diri mereka dikelilingi oleh sekelompok individu yang menakutkan. Mobil tempat mereka berada terperangkap, terjepit di antara dua kendaraan, sehingga tidak ada harapan untuk melarikan diri. Keadaan semakin putus asa ketika 5 orang berotot, bersenjata-senjata tajam, keluar dari mobil di depan mereka. Jelas bahwa ini bukanlah pertemuan biasa. Wajah Yo Yuner berkerut khawatir, dan dia secara naluriah mencoba mundurkan mobil untuk menciptakan jarak. Namun, usahanya sia-sia karena mobil di belakang mereka menghalangi jalan mereka. Dengan kekecewaan, 5 individu lain muncul dari kendaraan kedua. Sikap mereka sama menakutkan dengan kelompok pertama. Sadar bahwa mereka menjadi target, ekspresi Yo Yuner berubah menjadi serius. Yehan, meskipun bahaya terungkap di depan mereka, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi ketenangan wanita itu. Meskipun ketakutan mengancam untuk melanda mereka, Yo Yuner tetap tenang dengan luar biasa. Yehan mengamati sosok-sosok yang mendekat dan berbicara dengan ketenangan yang tak terduga. Tampaknya ini lebih dari sekadar perampokan biasa. Pasti ada motif lain di balik tindakan mereka. Perampok biasa tidak akan membutuhkan kelompok sebesar ini. Yo Yuner mengerutkan keningnya dalam pemikiran. Dia dengan sengaja memilih rute terpencil ini untuk mempercepat perjalanan mereka, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Jika individu-individu ini menyimpan motif tersembunyi, itu bisa menjadi bencana. Ketika pikirannya mulai melayang, suara dalam berbicara dengan suara dalam yang tajam, mengarahkan perkataannya langsung kepada Yo Yuner. Nona Yo, silakan keluar dari kendaraan. Niat kami bukan untuk melukai Anda, tetapi kami tidak dapat menjamin keselamatan teman Anda, ujar pria itu, dengan nada yang terdengar sopan namun menyeramkan. Sepercik tekad melintas di mata bijak Yo Yuner saat dia berbalik kepada Yehan. Orang-orang ini mengincar saya. Tetaplah di dalam mobil untuk saat ini, dan jika ada yang salah, menjadi orang pertama yang melarikan diri. Saya tidak ingin Anda terluka, ujarnya dengan tekad. Yehan merasa terkejut oleh gelombang emosi yang tak terduga. Wanita ini, meskipun awalnya mereka bertengkar, menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraannya. Di dunia di mana sedikit orang yang benar-benar peduli padanya, Yo Yuner berdiri di atas yang lain. Dengan sentuhan ketegasan, dia menjawab, jika sekelompok pria memerintahkan Anda keluar dari mobil, lebih baik mematuhinya. Jika mereka berniat merampok Anda akan berjalan langsung ke dalam sarang singa. Tetaplah di tempat, dan saya akan pergi menyelidiki. Tanpa menunggu tanggapan dari Yo Yuner, Yehan membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Dia dengan cepat mengunci mobil, memastikan keamanannya, sementara Yo Yuner dengan putus asa mencoba membuka pintu tanpa hasil. Di dalam mobil, kecemasan Yo Yuner berkembang secara eksponensial ketika dia melihat Yehan menghadapi 10 sosok menakutkan sendirian. Dia memukul jendela mobil yang kokoh, berteriak namanya dengan campuran ketakutan dan keputusasaan, tetapi permohonannya terdengar seperti bisikan yang tak terdengar. Yehan, dengan pelatihan ketatnya dalam teknik Qi, memiliki kekuatan dan kelincahan yang jauh melampaui individu biasa. Meskipun dihadapkan dengan 10 orang bersenjata, dia tidak terpengaruh. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi mereka sendirian, demi keselamatan dirinya dan Yo Yuner. Suara sombong memotong ketegangan, anak muda, mungkin kamu ingin mati, tapi pastikan, tujuan kami adalah melumpuhkanmu dan membawamu bersama gadis kecil itu. Hari ini, kamu akan menyaksikan konsekuensi dari melawan kami. Jantung Yehan berdegup kencang mendengar perkataan pria itu. Jelas bahwa dia bukan satu-satunya target, Yo Yuner juga menjadi sasaran mereka. Bertekad untuk melindunginya dengan segala cara, Yehan mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang tak terelakkan. Tanpa dia sadari, pertemuan ini akan menguji batasnya dengan cara yang tak pernah bisa dibayangkan. Ketika ketegangan semakin meningkat, orang ketiga masuk, bersemangat untuk mempercepat misi mereka. Cukup bicara. Biarkan saya menanganinya dan selesaikan tugas dengan cepat. Semakin cepat kita selesai, semakin cepat kita bisa mengantarkan hadiah kita. Di sebuah gang yang terlantar, sebuah konfrontasi tegang terjadi antara Yehan dan sekelompok pria yang menakutkan. Saudara ketiga, sosok yang besar dengan kehadiran yang kuat, memberikan isyarat, dan salah satu anak buahnya menyerang Yehan dengan pisau militer. Serangan itu cepat dan terhitung.
bertujuan untuk memutuskan lengan Ye Han. Namun, mata Ye Han berkobar dengan tekad saat ia melepaskan kekuatan mata sihir yin yang-nya. Dalam sekejap, waktu terasa melambat saat indera yang tajam Ye Han memungkinkannya untuk mempersepsi gerakan penyerang dengan kejelasan yang tak tertandingi. Dengan kecepatan kilat, ia membalas dengan pukulan yang garang, mengalirkan energi di dalamnya untuk menciptakan kekuatan yang menghancurkan. Dampaknya menghancurkan lengan penyerang, menghasilkan jeritan kesakitan dan mengirimnya terhuyung ke belakang. Kejutan saudara ketiga itu terasa saat ia menyadari bahwa Ye Han memiliki kemampuan luar biasa. Ia dengan cepat mengumpulkan para kawannya, mendorong mereka untuk berkumpul melawan musuh bersama mereka. 9 sosok menakutkan, wajah mereka terdistorsi oleh kejahatan, mengelilingi Ye Han, menutupi segala kemungkinan pelarian. Senyum jahat meluas di wajah Ye Han saat ia menyambut pertempuran yang akan datang. Matanya berkilau dengan tekad dingin, siap menghadapi serangan. Tanpa ragu, tubuhnya menjadi kabur saat ia dengan lihai menghindari hujan senjata tajam yang ditujukan padanya. Setiap serangan dihadapi dengan perhitungan yang matang, saat Ye Han dengan mudah membelokkan, menghindari, dan membalas dengan kepresisian mematikan. Intensitas pertarungan meningkat saat gerakan Ye Han menjadi lebih cepat dan tak kenal lelah. Setiap pukulan yang berhasil, kilatan haus darah terlihat di matanya, diperkuat oleh kekuatan latihan Qi-nya. Kekuatan di balik pukulan dan tendangannya menakutkan, jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh manusia biasa. Tulang-tulang hancur saat pukulannya mengenai, meninggalkan jejak musuh yang tak berdaya di belakangnya. Kesembronoan saudara ketiga itu semakin besar saat ia menyaksikan keganasan Ye Han. Dengan perpaduan rasa takut dan tekad, ia bergabung dalam pertarungan, mengarahkan amarahnya kepada anak ajaib yang muda itu. Tanpa disadarinya, kekuatan Ye Han jauh melampaui imajinasinya. Dalam waktu beberapa menit, 10 pria yang dibawa oleh saudara ketiga itu terkapar dan retak, tubuh mereka berserakan di tanah. Saat debu menyelesaikan, pandangan Ye Han jatuh pada sosok-sosok yang terkalahkan di sekelilingnya. Kepuasan atas kemenangannya bercampur dengan rasa lapar yang masih menyala untuk pertempuran lebih lanjut. Dengan insting yang hampir primordial, ia melepaskan serangkaian pukulan, tinjunya dan kakinya menjadi buram saat ia membebaskan kekuatan yang telah lama ditahan pada musuh yang sudah dikalahkannya. Sementara itu, di dalam sebuah Porsche yang berdekatan, Yeo Yun-er menyaksikan dengan kagum. Kecemasannya awalnya berubah menjadi kejutan total saat ia menyaksikan kebrutalan kekuatan Ye Han. Pria muda di depannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah dia bayangkan. Gaya pertarungannya yang liar dan tanpa henti meninggalkan kesan yang tak terlupakan, mengguncangnya hingga ke inti. Pada saat itu, Yeo Yun-er menyadari bahwa Ye Han lebih dari sekadar individu biasa. Ia memiliki aura misteri, dengan penglihatan yang luar biasa, kemampuan medis yang tak terjelaskan, dan kekuatan yang tak terbayangkan yang ditunjukkannya. Sebuah selubung intrik mengelilinginya, meminta untuk diungkapkan. Dengan pukulan terakhirnya, Ye Han menjatuhkan saudara ketiga yang tangguh, tidak meninggalkan seorang pun yang berdiri. Sosok yang dulunya menakutkan itu kini tergeletak dan bergumul dengan rasa sakit di tanah. Rintihan mereka bergema di gang terpencil yang sunyi. Itu adalah pemandangan kehancuran yang lengkap, sebuah bukti dari kekuatan menakutkan yang dimiliki oleh Ye Han. Ye Han menatap noda merah di lengannya sebelah kiri, sebuah pengingat yang mengerikan akan serangan brutal sang saudara ketiga. Dikenal karena kehebatannya sebagai petinju hitam, sang saudara ketiga memiliki kekuatan yang jauh melebihi manusia biasa. Saat Ye Han mendekatinya, gelombang rasa sakit melanda tubuh sang saudara ketiga, membuatnya gemetar tanpa sadar. Pemuda ini tak kenal ampun, mematahkan setidaknya 7 atau 8 tulang di tubuh lawannya. "Kamu sangat kejam, nak," sang saudara ketiga dengan susah payah mengucapkan, suaranya tertekan oleh rasa sakit yang tak tertahankan. "Aku mengakui kekalahan hari ini." "Apa yang kamu inginkan?" Ye Leng tersenyum sinis, matanya berkilauan dengan keusilannya. "Katakan padaku siapa yang memerintahkanmu melakukan ini, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, aku akan mematahkan beberapa tulang lagi di tubuhmu. Apakah kamu ingin mengalami itu lagi?" Sang saudara ketiga meludahkan, "Kamu anak sombong. Jika kamu punya nyali, maju dan bunuh aku." Senyuman dingin menyapu wajah Ye Leng. Tanpa membuang kata-kata lagi, ia dengan cepat mematahkan satu tulang lagi di tubuh sang saudara ketiga. "Berbicara atau aku harus melanjutkannya? Kali ini, aku akan mematahkan kakimu. Pilihlah." Sang saudara ketiga melolong kesakitan, kakinya secara naluriah mengencang. Namun, ketika ia bertemu dengan pandangan jahat Ye Han dan melihat kakinya perlahan-lahan terangkat, rasa takut melanda tubuhnya. Metode Ye Han sekarang seperti iblis baginya. Jika tendangan itu mengenai, ia tahu dirinya akan menjadi cacat. "Aku akan bicara, sialan. Berhenti sekarang." Sang saudara ketiga memohon, suaranya penuh keputusasaan. "Master Feng yang memerintahkan kami datang. Dia ingin kami menangkapmu dan Miss Yeo, Master Feng." Mata Ye Han menyempit, amarah dingin menyala di dalam dirinya. Jadi, Master Feng yang mengatur serangan terhadapnya dan adik perempuannya. Baik Chou Lausan yang berkhianat maupun Master Feng yang misterius ini, dia tahu dia harus segera menghadapi keduanya.